Di sini kita akan membahas tentang mikroorganisme laut. Perairan alami memiliki sifat yang dinamis dan aliran energi yang berkelanjutan. Hal ini terjadi selama sistem di dalamnya tidak mendapatkan gangguan atau hambatan seperti pencemaran. Seperti yang kita ketahui, perairan terdiri dari 3 jenis. Ada laut, payau, dan tawar. Sekarang kita membahas tentang apa itu mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran mikron atau kecil atau yang sering kita sebut dengan mikroskopis dan memiliki karakteristik yang khas sehingga dia dapat dibedakan dari organisme lainnya. Mikroorganisme bersifat kosmopolitan yang berarti mampu hidup di berbagai habitat. Mikroorganisme dapat ditemukan di seluruh bagian laut, baik di permukaan sampai ke dasar laut. Mikroorganisme sendiri berperan penting dalam pemeliharaan dan berkelanjutan ekosistem apapun. Di lingkungan laut lepas memiliki populasi mikroorganisme yang relatif lebih rendah, sedangkan di lingkungan pantai, populasi mikroorganisme terdapat lebih banyak. Hal ini terjadi karena lingkungan pantai kaya akan nutrien yang berasal dari daratan. Mikroorganisme perairan berdasarkan sifat tropik. Berdasarkan sifat tropiknya, organisme perairan terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ialah mikroba autotrof, merupakan organisme yang mampu mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dan bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan bahan kimia. Contoh Thiobacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter. Thiobacillus adalah bakteri yang hidup secara aerob, menyukai kondisi asam, serta menggunakan energi dari oksidasi sulfur dan sumber karbon dari CO2 dalam Supandi 1991. Nitrosomonas merupakan bakteri yang merombak amonium menjadi nitrit, sedangkan Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat. Oleh karena itu, kedua bakteri tersebut bermanfaat untuk menjaga kimia perairan agar tetap stabil. Selanjutnya ialah mikroba heterotrof. Mikroba heterotrof merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Contoh, Saprolegnia sp, Candida albicans, Trichobiton rubrum. Saprolegnia sp dikategorikan sebagai saprofit yang menggunakan bahan organik atau sebagai parasit yang menginfeksi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dalam Ho 2000. Candida albicans menginfeksi inangnya dengan cara masuk ke organ dalam seperti saluran pencernaan dan saluran pernapasan untuk bertahan hidup. Jabet 1996. Trichobiton rubrum hidup pada kulit inangnya dengan menginfeksi kulit inangnya sehingga Trichobiton rubrum memicu adanya peradangan. Dalam Salim 2010. Mikroorganisme terdiri dari 5. Ada bakteri, alga, fungi, protozoa, dan virus. Yang pertama ada bakteri. Bakteri dari kata Latin bacterium atau jamak bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Struktur sel bakteri relatif sederhana yaitu tanpa nukleus atau inti sel, kerangka sel dan organel-organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Salah satu struktur bakteri yang penting adalah dinding sel. Bakteri dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar berdasarkan struktur dinding selnya, yaitu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri laut adalah salah satu mikroorganisme yang mampu menjaga kesinambungan kehidupan di laut karena kemampuannya mendegradasi senyawa organik mulai dari yang sederhana hingga kompleks yang masuk ke perairan laut. Bakteri menguraikan secara aktif semua unsur organik dan mengubahnya menjadi unsur anorganik bagi kepentingannya. Selanjutnya unsur ini menjadi makanan organisme bersel tunggal yang kemudian membentuk biomasa menjadi makanan ikan dan lalu menjadi makanan bagi pemangsa lain yang berderajat lebih tinggi. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama ada kokus, adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua ada basil atau bacillus, adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi sebagai berikut. Dan yang ketiga ada spiral atau spirillum, adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi sebagai berikut.
Banyak spesies bakteri yang bergerak menggunakan flagel. Bakteri yang tidak memiliki alat gerak biasanya hanya mengikuti pergerakan media pertumbuhannya atau lingkungan tempat bakteri tersebut berada. Berdasarkan tempat dan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri dibagi menjadi 5 golongan, yaitu ada atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Bakteri merupakan mikroorganisme ubiquitous yang berarti melimpah dan banyak ditemukan di hampir semua tempat. Habitatnya sangat beragam yaitu di lingkungan perairan, tanah, udara, permukaan daun, dan bahkan dapat ditemukan di dalam organisme hidup. Namun secara umum hidupnya saprofitik pada sisa buangan hewan atau tanaman yang sudah mati dan ada juga yang bersifat parasitik pada hewan, manusia, dan tanaman yang dapat menyebabkan penyakit. Beberapa kelompok mikroorganisme ini mampu hidup di lingkungan yang tidak memungkinkan organisme lain untuk hidup. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini menuntut adanya toleransi, mekanisme metabolisme, dan daya tahan sel yang unik. Salah satu contohnya yaitu ada Thermus aquaticus, merupakan salah satu jenis bakteri yang hidup pada sumber air panas dengan kisaran suhu 60–80 derajat Celcius. Selanjutnya ada Pseudomonas extremaustralis, merupakan salah satu jenis bakteri yang hidup pada lingkungan dengan suhu yang sangat dingin. Ditemukan di Antartika dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Dan selanjutnya ada Halobacterium salinarum dan Halococcus sp adalah contoh dari bakteri yang dapat hidup pada kondisi garam yang sangat tinggi. Selanjutnya ada peranan. Peranan bakteri sangat penting dalam siklus kehidupan air. Kontribusi mikroorganisme ini mampu menguraikan bahan-bahan organik dan mempercepat kemungkinan kembalinya unsur-unsur anorganik penting ke dalam siklus zat organik baru. Salah satu peranannya yaitu yang pertama, dalam uji coba perbaikan lingkungan laut yang tercemar minyak, bakteri laut yang berperan yaitu hidrokarbonoklastik atau bakteri pemecah minyak yang jumlahnya lebih dari 200 spesies. Salah satu kelompok bakteri hidrokarbonoklastik diantaranya yaitu ada Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, dan Serratia marcescens. Peranan yang kedua yaitu kegunaan lain bakteri laut adalah untuk menguji toksisitas. Bakteri luminescens ini banyak ditemukan di perairan laut dan dapat hidup secara bebas. Berikut contohnya. Selanjutnya peranan yang ketiga, bakteri di dalam badan air itu berlaku sebagai jasad dekomposer. Artinya jasad tersebut mempunyai kemampuan untuk mengurai atau merombak senyawa yang berada atau masuk ke dalam badan air. Sehingga kehadirannya telah dimanfaatkan di dalam rangka pengolahan buangan di dalam air secara biologis. Contoh bakterinya yaitu Pseudomonas. Ya sekian dari bakteri, terima kasih. Many of us enjoy a nice and refreshing dip in the cool ocean on a hot and sunny summer's day. But when we look a bit closer, this idyllic picture starts to crumble. There's so much life in the ocean that you will never be able to swim alone, and I'm not talking about sharks, fish, and other people. I'm talking about organisms so tiny that they are able to swim in and out of your swimsuit as well as crawl around on your skin without you even noticing it. So let's see what hides in your trunks after a swim. The first organism I want to show you is a crustacean called an ostracod. These ones are about the size of a grain of sand. Some species can reach up to 30 millimeters in size. These animals have some weird anatomy, with the males having 2 penises, fitting the females corresponding to genital openings. And if that isn't weird enough for you, the individual sperm cells can be up to 6 times as long as the ostracod itself, and are therefore coiled up inside of the testicles before mating. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang mikroalga. Deskripsi mikroalga laut. Mikroalga laut merupakan mikroorganisme uniseluler atau multiseluler sederhana yang mampu memenuhi kebutuhan energi secara mandiri dengan melakukan fotosintesis. Secara ekologis, organisme ini menjadi dasar dari jaring-jaring makanan di laut dan berkontribusi setidaknya 30% dalam fiksasi CO2 di seluruh dunia, yang sangat berdampak pada siklus bio-geokimia global. Kelompok organisme ini sangat heterogen dengan karakteristik yang berbeda-beda, di antaranya perbedaan pada tipe jaringan sel, ukuran sel, morfologi sel, umumnya uniseluler, dan warna sel.
Mikroalga yang ditemukan di perairan laut seperti Diatoma sp, Euglena sp, Lyngbya sp, Navicula sp, Spirogyra sp, dan Nitschia sp. Untuk contoh mikroalga laut, yang pertama adalah Diatoma sp. Contoh yang kedua yaitu Euglena sp. Contoh yang ketiga adalah Navicula sp. Contoh yang keempat adalah Nitschia sp. Kemudian untuk habitat mikroalga, yang pertama adalah Chlorella, pada umumnya hidup di perairan tawar, laut, dan tempat yang basah dengan pH 6,7. Kemudian ada Oocystis, pada umumnya hidup di sungai, danau, laut, dan ada juga yang hidup epifit dengan batuan. Kemudian yang ketiga adalah Dilabifilum Artopireniae, umumnya menempel pada substrat yang padat seperti batuan, kayu, makroalga, dan lamun. Untuk peranan mikroalga sangat banyak, yaitu contohnya yang pertama adalah mikroalga merupakan organisme yang memiliki potensi sebagai penghasil bahan baku biodiesel. Keistimewaan biodiesel yang berasal dari mikroalga yaitu dapat diperbaharui atau renewable, non-toxic, dan dapat terurai secara alami atau biodegradable. Contohnya yaitu Ethlia adalah kandidat yang menarik untuk bahan baku produksi biodiesel karena memiliki nilai akumulasi lipid yang tinggi. Santaksantin yang dimilikinya merupakan karotenoid bernilai komersial yang banyak digunakan untuk pewarna makanan. Untuk peran yang selanjutnya yaitu tentang mikroalga Monorapidium dapat digunakan sebagai indikator perairan yang tercemar karena memiliki protective cyste yang merupakan fase dari organisme uniseluler yang dilindungi oleh lapisan tebal sehingga dapat bertahan hidup lebih lama pada kondisi yang tidak menguntungkan tanpa mengambil makanan. Kemudian ada Chlorella yaitu sebagai sumber pakan alami, juga memiliki potensi sebagai agen bioremediasi, antimikrobial, antioksidan, serta sebagai bahan baku biodiesel dan bioetanol. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi yang disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada mikroorganisme laut fungi. Fungi itu apa sih sebenarnya? Jadi, fungi merupakan organisme heterotrof atau organisme yang tidak mempunyai klorofil. Dinding sel sporanya mengandung kitin, tubuhnya terdiri dari satu sel maupun banyak sel, selnya sendiri berbentuk benang atau hifa. Hifanya ini akan bercabang-cabang membentuk bangunan seperti anyaman yang biasa disebut miselium. Selnya sendiri bersifat eukariotik dan hidup sebagai parasit atau saprofit. Jamur laut sendiri terbagi lagi nih menjadi dua kelompok, yaitu obligat jamur dan fakultatif jamur. Obligat jamur merupakan jamur yang tumbuh dan menghasilkan spora di lingkungan laut. Sedangkan fakultatif jamur merupakan jamur laut yang berasal dari darat atau air tawar, tetapi bisa juga tumbuh di lingkungan laut. Divisi jamur laut terbagi menjadi tiga, yaitu Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Ascomycotina merupakan kelompok jamur yang terbesar yang hidup secara parasit dan menimbulkan penyakit pada inangnya. Sedangkan Basidiomycotina merupakan jamur multiseluler yang hifanya bersekat-sekat. Dan ada Deuteromycotina yang biasa disebut fungi imperfecti, yaitu cendawan atau jamur yang tidak sempurna karena belum diketahui tingkat seksualnya. Habitat jamur pada umumnya dapat ditemukan di daratan, terutama di tempat-tempat yang lembab. Jamur atau fungi hidup pada lingkungan yang beragam, ada yang hidup menempel pada suatu organisme atau menempel pada sisa-sisa organisme. Fungi hidup baik di darat, di laut, maupun di air tawar. Peranan fungi laut cukup banyak, salah satunya fungi laut kan merupakan organisme saprofitik yang menguraikan bahan-bahan organik dan mengatur siklus nutrien di laut. Kemampuannya ini dalam menguraikan berbagai macam substrat kemudian dimanfaatkan untuk mengeliminasi atau mendegradasi polutan seperti minyak, pestisida, logam berat, lignin, dan pewarna tekstil dari lingkungan seperti C. maritima, Lulworthia spp, Asteromyes eruciatus, dan Trichosporon penicillatum. Fungi laut juga menghasilkan berbagai metabolit sekunder yang memiliki aktivitas antiviral, antibakteri, dan anti kanker. Sampai dengan tahun 2004, lebih dari 500 bahan bioaktif yang telah berhasil diisolasi dan dikarakterisasi dari fungi laut.
Beberapa contoh dari fungi laut yaitu ada Cephalosporium acremonium, Trichocladium allopalonellum, serta Halosipina villosa. Baik, sekian penjelasan saya mengenai fungi. Terima kasih. Protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang artinya pertama, dan zoon, yang artinya hewan. Protozoa merupakan organisme bersel tunggal yang sudah memiliki membran inti, atau eukariota. Protozoa berukuran mikroskopis, antara 3-1000 mikron. Bentuk sel protozoa sangat bervariasi, ada yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Alat geraknya berupa kaki semu, bulu cambuk, dan bulu getar. Namun, ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya morfologi atau ciri-ciri. Itu yang pertama, kebanyakan berukuran mikroskopis. Yang kedua, tidak mempunyai lapisan tubuh. Yang ketiga, hidup bebas, dapat bersifat mutualisme, komensalisme, parasitisme. Yang keempat, sel dilindungi oleh pelindung sel sederhana. Yang kelima, tidak mempunyai organ atau jaringan, tetapi ada beberapa yang memiliki beberapa organ khusus. Yang keenam, terdiri dari satu sel, beberapa berkoloni. Yang ketujuh, menampilkan seluruh simetri, bentuk berubah atau tetap. Yang kedelapan, bergerak bebas, beberapa menetap. Yang kesembilan, reproduksi seksualnya berupa konjugasi. Dan yang kesepuluh, reproduksi aseksualnya berupa pembelahan, tunas, dan kista. Selanjutnya, habitat. Protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Spesies yang hidup di air tawar dapat berada di danau, sungai, kolam, atau genangan air. Kemudian ada peranan. Protozoa mempunyai peranan yang menguntungkan dan merugikan. Peranan yang menguntungkan di antaranya itu 1. Protozoa yang hidup di air tawar dan air laut adalah zooplankton, yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan air, termasuk udang, ikan, dan kepiting yang secara ekonomi bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang kedua, mengatur jumlah bakteri di alam, karena protozoa adalah predator bakteri. Yang ketiga, foraminifera, kerangka kosong yang mengendap di dasar laut dan membentuk tanah Globigerina, yang berguna sebagai pedoman untuk keberadaan minyak bumi. Kemudian peranan yang merugikan diantaranya yaitu 1. Toxoplasma gondii merupakan penyebab toxoplasmosis. Kemudian Plasmodium sp yang merupakan penyebab penyakit malaria. Kemudian yang ketiga ada Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodosiens yang merupakan penyebab penyakit tidur. Yang keempat ada Leishmania sp, merupakan penyebab penyakit Kala-Azar. Yang kelima ada Trichomonas vaginalis, merupakan penyebab penyakit pada alat kelamin wanita. Dan yang terakhir Entamuba histolytica, merupakan penyebab penyakit disentri. Selanjutnya klasifikasi. Protozoa mempunyai 4 kelas. Yang pertama yaitu ada kelas Rhizopoda atau Sarcodina. Contoh spesiesnya ada Arcella vulgaris dan Globigerinia buloides. Yang kedua ada kelas Flagellata atau Mastigopora. Contoh spesiesnya Euglena viridis dan Noctiluca scintiluca. Kelas yang ketiga yaitu kelas Liata atau Infusoria. Contoh spesiesnya Paramecium saudatum dan Didinium nassatum. Yang keempat, kelas Sporozoa, contoh spesiesnya Plasmodium vivax. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya adalah virus.
Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksikan oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan arkea. Virus tidak meninggalkan fosil, sehingga asal-muasal virus hanya bisa dihipotesiskan dengan cara seperti teknik biologi molekuler. Selain itu, materi genetik virus kadang berintegrasi ke dalam garis benih organisme inangnya, sehingga mereka dapat diturunkan secara vertikal ke keturunan inang selama beberapa generasi. Hal ini memberikan sumber informasi yang tak ternilai bagi ahli paleovirologi untuk melacak kembali virus kuno yang telah ada hingga jutaan tahun yang lalu. Ada 3 hipotesis utama tentang asal-usul virus, yaitu hipotesis regresi, hipotesis keluar dari sel, dan hipotesis koevolusi. Virus menyebar dengan berbagai cara. Salah satu jalur penularannya adalah melalui organisme pembawa penyakit yang dikenal sebagai vektor. Misalnya, virus sering ditularkan dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain oleh serangga yang memakan getah tumbuhan, seperti kutu daun. Dan virus pada hewan dapat dibawa oleh serangga penghisap darah. Beberapa virus ada yang dapat dimanfaatkan dalam rekombinasi genetika. Melalui terapi gen jahat yang terdapat dalam virus diubah menjadi gen baik. Kebanyakan virus bersifat merugikan terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus sangat dikenal sebagai penyebab penyakit infeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sejauh ini, tidak ada makhluk hidup yang tahan tentunya terhadap virus. Tiap virus secara khusus menyerang sel-sel tertentu dari inangnya. Penyakit hewan akibat virus, contohnya penyakit tetelo, penyakit kuku dan mulut, penyakit kanker pada ayam, penyakit rabies. Penyakit tumbuhan akibat virus, contohnya penyakit mosaik, penyakit tungro, dan penyakit degenerasi tumbuhan pembuluh tapis pada jeruk. Penyakit manusia akibat virus. Contoh paling umumnya adalah pilek, cacar, AIDS, dan demam herpes. Potensi virus untuk menyebabkan wabah pada manusia ini menimbulkan kekhawatiran penggunaan virus sebagai senjata biologis. Kecurigaan meningkat seiring dengan ditemukannya cara penciptaan varian virus baru di laboratorium. Virus juga bisa bermanfaat loh. Virus tidak semuanya merugikan. Dengan upaya manusia lewat penelitian, maka virus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Contohnya seperti memproduksi vaksin, membuat antitoksin, melemahkan bakteri, bahan pembuatan hormon insulin, memproduksi interferon, viroterapi, virus directed enzyme product terapi, terapi gen, mengendalikan populasi hama, objek studi biologi molekuler, dan antibakteri. Sekian dan terima kasih.